Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Rahmat. Saya selaku project leader pada perumahan Cilangkap Green Resort ini. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan terkait product knowledge dari perumahan kita, Cilangkap Green Resort. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dari filosofi dan nama Cilangkap Green Resort sendiri. Jadi lokasi perumahan kita lengkapnya berada di Jalan Banjaran Pucung, RT 1 RW 7, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Madya Depok. Nah, Cilangkap itu, nama Cilangkap itu diambil tadi nama kelurahan. Kenapa Cilangkap? Karena kita berharap dengan nama Cilangkap menarik konsumen untuk keingintahuannya. Karena di Jakarta sendiri ada yang namanya Cilangkap. Nah, dasar itu maka kita berharap dari iklan-iklan yang kita buat, dari promosi yang kita buat, konsumen tertarik untuk melihat dan membuka tentang Cilangkap Green Resort. Mengenai Green Resort sendiri, kami sudah melakukan riset dan analisa terhadap konsumen. Maka kita mendapat key problemnya adalah konsumen menginginkan rumah yang berada di lingkungan asri dan eksklusif. Maka rumah di lingkungan asri kita tuangkan dengan nama green, yaitu kita akan aplikasikan di dalam perumahan kita penuh dengan taman, tanaman yang hijau, yang asri, yang nature, yang alami. Kemudian eksklusifnya kita tuangkan dengan nama resort, yang kita harapkan menjadi tempat tinggal untuk istirahat setelah mereka penghuni perumahan ini beraktivitas seharian. Dan kita punya tagline, living in the beautiful nature. Yang hal kedua yang ini saya sampaikan adalah terkait market segmen kita. Market segmen yang kita sasar adalah konsumen pengguna mobil, yaitu melalui tol. Yang kedua, konsumen pengguna komuter lain atau kereta. Dan yang ketiga, konsumen yang berada di sekitar Kelurahan Cilangkap dan Tapos. Untuk selanjutnya juga kita ingin menyampaikan bahwa kita telah melakukan riset terhadap perumahan di sekitar kita, dan kita akan menciptakan perumahan yang beda dan ikonik dibandingkan dengan perumahan-perumahan di sekitar kita. Dan insya Allah perumahan kita akan kita buat lebih baik dari konsep dan keadaan perumahan yang ada. Sehingga kita berharap konsumen puas dan kita bisa mencapai target di dalam penjualan dan pembangunannya. Dan kita mendapati dari riset tadi, market kategori kita adalah landed home atau rumah satu lantai yang diinginkan, rumah sederhana, dan kisaran harga antara 400 sampai dengan 700 juta. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait desain perumahan kita. Mengakomodir dari keinginan konsumen atas dasar analisa yang tadi saya sampaikan, maka desain perumahan kita itu mengacu kepada market segmen dan market kategori tadi. Untuk rumahnya sendiri, kita akan buat
dan kita sudah desain dalam bentuk gambar itu menganut model tropical minimalis. Adapun maksud dari tropical itu adalah perumahan yang alami, di mana pencahayaan atau sirkulasi matahari cukup, sirkulasi udara cukup, kemudian ketinggian plafon yang cukup tinggi, dan menerapkan warna-warna yang alami, yang soft. Yang berikutnya, kita juga akan membuat rumah ini dengan spesifikasi kelas menengah yang urainya sebagai berikut. Untuk pondasi kita menggunakan pondasi batu kali dengan kedalaman lebih kurang 1 meter. Kemudian dindingnya hebel dengan ketebalan 7,5 cm yang difinish dengan plester aci dan dicat. Batas dinding dengan tetangga itu double, artinya masing-masing punya dinding independen. Cat kita setara dengan Dulux. Dulux itu merek cat yang cukup baik, menengah ke atas. Kemudian lantai kita akan pasang dengan homogenus atau granito tile dengan ukuran 60 x 60. Insya Allah itu sangat eksklusif untuk kelas menengah. Kemudian kusen jendela dan pintu kita akan menggunakan kusen aluminium dengan finishing powder coating. Daun pintu terbagi 2 jenis. Untuk depan kita menggunakan daun pintu dari kayu panel solid. Sementara untuk dalam itu double triplek. Dan kayu ini, daun pintu kayu ini kita finish dengan cat semiduko. Kemudian rangka atap kita menggunakan rangka baja ringan. Penutup atap atau genteng kita menggunakan genteng metal. Plafon dari bahan gypsum dengan rangka besi hollow. Kemudian saniter terdiri dari kloset duduk, kemudian menggunakan shower dan keran. Untuk dapur, kita dapur beton dilapisi dengan lapisan homogenus. Kemudian ada bak cuci, satu bak dengan bahan stainless steel. Listrik dayanya 1300 watt. Untuk sumber air spesial di perumahan kita di sini adalah dengan PDAM atau air pump orang bilang. Kemudian untuk carport kita berikan kualitas yang baik, yaitu dengan keramik. Yang keramik heavy duty namanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai home plan. Home plan kita terdiri dari carport yang muat 1 mobil dan motor. Kemudian ada 1 ruang tamu yang cukup luas, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur di bagian belakangnya. Nah, dari home plan yang standar ini kita juga memberikan satu nilai yang lain dari perumahan lain, yaitu kita bisa customize. Yaitu konsumen bisa meminta untuk perubahan baik fasad atau tampak maupun home plan atau denah. Tetapi harus oleh arsitek atau perencana in-house di lingkungan Harmony Land Group. Karena tujuannya supaya tampak atau fasad itu walaupun berbeda tetapi mengandung kesamaan lebih kurang 90%. Tujuannya agar perumahan kita tidak terkesan berantakan, tidak punya konsep yang sama. Berikutnya, saya ingin sampaikan terkait kajian infrastruktur mengenai kronologis awal dari lahan kita. Lahan kita luasnya
6.381 meter persegi. Dan ini sudah diukur oleh instansi yang berwenang, yaitu BPN. Jadi sudah valid. Kemudian kita sudah melakukan pengecekan ke Dinas Tata Kota dan Tata Ruang mengenai zona lahan kita. Dan zona kita berada di zona kuning atau zona perumahan. Kategori zonanya adalah R3. R3 ini dianut oleh Pemda Kota Madia Depok. Kota Madia Depok menganut 4 kategori, yaitu dari R1 sampai dengan R4. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait lingkungan. Lingkungan kita di sisi selatan itu memanjang, terdapat sungai dengan lebar 3 meter. Kedalamannya cukup dangkal, lebih kurang antara 50 sampai 70 cm. Kemudian di sisi utara, barat, dan timur dikelilingi oleh perumahan lama. Nah, lahan kita elevasinya berada lebih kurang 1,5 meter di bawah lahan perumahan sekitar. Maka kita berencana untuk meninggikan atau menguruk lokasi kita setinggi 1,5 meter. Kemudian kita untuk membuat akses ke lingkungan kita atau ke lahan kita sudah membebaskan 3 bidang tanah yang berfungsi sebagai akses jalan. Nanti lebar dari jalan itu lebih kurang 6 meter yang menghubungkan antara jalan raya Banjaran Pucung dengan lahan kita. Jadi eksklusif kita punya jalan masuk. Kemudian karena kita ada sungai, maka kita akan membuat jembatan. Jembatan itu lebarnya 6 meter dan panjangnya 4 meter. Kemudian kita juga sudah membuat izin kepada PUPR terkait jembatan tersebut dan sudah mendapatkan rekomendasi. Kondisi lingkungan existing kita itu mendukung sekali dengan konsep kita yang green. Karena lingkungan sejak masuk kita sampai ke lahan itu suasananya sudah hijau. Dan insya Allah kita akan pertahankan itu. Dan ini sudah dikomunikasikan dengan pemilik lahan di sekitar lahan. Maka konsep yang tadi saya sampaikan di awal, dengan kondisi lingkungan yang ada, kita akan buat dan ciptakan, dan insya Allah pada pelaksanaannya kita akan buktikan bahwa konsep kita sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya saya ingin sampaikan terkait dengan kajian site plan. Kita sudah buat site plan berdasarkan regulasi atau persyaratan yang diminta atau diharuskan oleh pemerintah daerah setempat. Kita sudah buat site plan dengan komposisi antara lahan efektif dengan lahan fasos-pasum dengan perbandingan 60 berbanding 40%. 60% berbanding 40%, di mana 60% itu lahan efektif dan 40% itu fasos-fasum, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Jadi 40% itu dibagi dua lagi. Untuk fasum, fasilitas umum, yaitu jalan, sebesar 28%, dan untuk fasilitas sosial dibagi dua menjadi taman 6% dan sarana 6%. Kafling minimum kita luasnya 84 meter persegi dengan lebar minimum 6 dan panjang minimum 14 meter. Ini
saya ingin menyampaikan kategori 84 meter persegi itu diambil dari kategori R3 yang tadi saya sampaikan di depan. Jadi Perda Kota Madya Depok menyampaikan atau menggariskan bahwa R3 itu lahan untuk perumahan dengan minimum kafling 84 meter persegi. Kemudian jumlah kafling kita sebanyak 43 kafling. Dari 43 itu yang standar itu sebanyak 32 kafling. Kemudian yang non standar adalah 12 kafling. Saya ulang, yang kafling standar yaitu seluas 84 meter persegi itu 31 kafling, dan yang di hook yang non standar sebanyak 12 kafling. Kemudian sarana yang ingin kita berikan, fasilitas yang ingin kita berikan kepada konsumen di perumahan kita berupa musola dan lapangan olahraga. Lapangan olahraga itu bisa difungsikan sebagai lahan parkir jika konsumen mungkin suatu waktu punya acara yang mengundang tamunya, dan lahan itu diharapkan cukup untuk parkir mobil. Kemudian untuk mendukung konsep eksklusif, kita hanya punya satu akses masuk atau disebut one gate system. Jadi hanya jalan yang kita bebaskan tadi dari Jalan Banjaran Pucung. Kemudian lingkungan kita dipagari setinggi lebih kurang 2 meter. Jadi tidak ada akses lain selain akses gerbang. Dan kita akan sediakan 2 pos security atau 2 pos satpam yang berada di dekat jalan masuk satu, dan satu lagi di dalam perumahan berada di dekat dengan jembatan. Hal lainnya yang untuk mendukung konsep green bisa diperhatikan di dalam site plan kita, itu banyak sekali taman-taman yang kita buat di sekitar pagar yang berada sekitar pinggiran sungai, kemudian berbatasan dengan lahan tetangga. Dan kita juga memberikan bonus taman untuk di setiap kafling rumah-rumah itu, yang berupa tanah rumput, kemudian bunga kecil, dan ada tanaman yang tinggi 1 buah. Sehingga diharapkan konsep greennya itu dapat karena lingkungan hijau, kemudian depan rumah hijau. Demikian mengenai desain. Ya, saya ingin sampaikan bahwa kita punya banyak fasilitas pendukung di sekitar kita. Ini diantaranya ada SPBU Cilangkap yang jarak tempuhnya hanya 11 menit. Ini yang paling dekat ada Puskesmas Banjaran. Jarak kita cuma 100 meter. Mungkin kalau pakai motor 1 menit kita cukup. Dan situ Cijajar, situ Jati Jajar, jaraknya 3 km, lebih kurang 11 menit. Ada kampus LP3I, 5 km, yang jarak tempuhnya lebih kurang 13 menit. Di sebelah selatan kita ada Carrefour Cibinong. Kira-kira 15 menit kita sampai kalau naik motor ke sana. Kemudian ada yang dekat nih, ada SD Sukamaju 2. Dekat sekali, 2 km. Kemudian sekolah ada SDIT Rumina 4 km. Jaraknya lebih kurang 15 menit. Ada ini SMP Negeri 12 Depok. Ini dekat sekali dengan kita. Kira-kira 1 km dari lahan kita. Kemudian ada SMP dan SMK Mutiara. Jaraknya 2 km dari lahan kita. Ada juga Giant Tole Iskandar. Kemudian ada Pasar Induk Cikema yang tidak jauh dari Carrefour juga. Kemudian ada Rumah Sakit Simpang Depok. Lebih kurang 4 km. Jarak tempuhnya lebih kurang 14 menit.
Teman-teman, saya ingin menjelaskan action plan global kita terkait proyek kita ini. Yang pertama, saya perlu sampaikan bahwa kami akuisisi lahan ini di bulan Januari, akhir Januari. Kemudian kita punya plan perizinan bulan Februari 2020 dan selesai rencananya bulan Maret tahun 2021. Infrastruktur terbagi dua pergerakannya, yaitu bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020 dan bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021. Adapun konstruksi bangunan kita akan mulai di bulan November 2020 sampai dengan September 2021. Untuk marketing pemasaran, kita mulai dari bulan April 2020 dan harus selesai terjual semuanya itu di bulan Februari 2021. Dan akad itu rencana kita harus sudah mulai dari Juni 2020 dan sampai dengan Maret 2021. Ini akad baik cash maupun KPR. Baik teman-teman, terakhir saya ingin sampaikan terkait progres di perumahan Cilangkap Green Resort. Untuk fisik, gerbang kita sudah buat lebih kurang progresnya 80%. Nanti akan ada finishing berupa lighting, kemudian penanaman pohon, dan sebagainya. Kemudian jalan akses, bobot kita lebih kurang 50%. Karena infrastrukturnya sudah hampir selesai, tetapi finishing dan pondasi dan finishing jalan, serta tanaman dan lampu-lampu di sekitar jalan belum kita lakukan. Kemudian terkait lahan utama, kita sudah melakukan clearing. Tadinya banyak sekali pohon-pohon tinggi, sekarang hanya tinggal rumput-rumput saja. Jadi sudah terlihat batas-batasnya. Untuk perizinan, kita sudah melakukan permohonan izin ke lingkungan dan insya Allah lingkungan kita sudah oke, baik secara formal maupun secara informal. Kemudian PBT, peta bidang tanah kita, itu sudah selesai. Dan kita akan melangkah ke pembuatan SHGB, sertifikasi hak guna bangunan. Sementara IPR, kita sudah mengajukan permohonan IPR atau izin penggunaan ruang. Ini izin pemanfaatan ruang. Begitu progres yang sudah kita capai. Kemudian barangkali penjualan yang sedang kita gencar-gencarnya kita lakukan promosi. Kita berharap di bulan Juli ini ada progres yang signifikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan memberikan berkah kepada kita dan perumahan Cilangkap Green Resort, serta Allah mengabulkan segala doa dan ikhtiar kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.